warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semua? Gimana kabar kalian? Sudah mandi semua? Sudah sarapan? Sudah ya, berarti sudah semangat semua nih. Sudah semangat semua nih, tidak ada lagi yang kelaparan nanti ya. Baik, yang tidak turun hari ini? Rian sendiri yang tidak hadir? Ya, Rian sendiri ya. Sebelum kita memulai pelajaran ya, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Silakan satu orang memimpin doa maju ke depan. Ini ya. Baik, terima kasih Dit ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pelajaran ya, alangkah baiknya agar semangat kita masih pagi-pagi kan masih semangat nih, agar berkobar-kobar semangatnya, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional ya. Adapun judulnya adalah Dari Sabang Sampai Merauke. Pernah dengar lagu itu? Sering saja kalian mendengarkan atau menyanyikan lagu itu ya, Dari Sabang Sampai Merauke. Bapak minta semuanya untuk bangkit berdiri ya. Boleh tangannya gini-gini ya. Dari Sabang, boleh ya? Bisa? Bisa. Tentunya kalian sering saja menyanyikan lagu itu ya. Dari Sabang sampai Merauke ya. Kita ini kan negara Indonesia ini terdiri dari berbagai macam pulau. Kalau kita tinggalnya di pulau mana? Pulau Kalimantan ya. Yang kalian tahu pulau-pulau yang ada di Indonesia, yang kalian tahu selain Kalimantan ada pulau apa? Pulau Sulawesi, pulau apa tadi? Pulau Jawa, pulau apa lagi? Pulau Sumatera ya. Lombok, ada Lombok? Ada Pulau Lombok ya. Bogor itu termasuk Pulau Jawa ya. Pulau Sulawesi. Kalau daerah timur itu pulau apa? Pulau Papua ya. Itulah negara kita terdiri dari berbagai macam pulau. Baik, kita lanjut. Kita akan mengingat ya pembelajaran kita sebelumnya. Kita sebelumnya membahas tentang apa? Apa yang kita bahas sebelumnya? Tentang iklan. Iklan media apa? Iklan media cetaknya Pan ya. Halo Pan. Jadi pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang iklan pada media cetak. Contohnya iklan pada iklan media cetak kemarin apa? Kita sering menemukan di mana? Di koran. Apalagi selain itu? Komik apakah termasuk iklan? Tabloid, majalah, biasanya itu terdapat iklan media cetak. Itu pembelajaran kita sebelumnya. Nah, pada pembelajaran kali ini, apa Din? Poster. Poster juga termasuk iklan ya, kalau dia menawarkan produk atau mengajak masyarakat. Baik, pembelajaran apa yang akan kita lakukan hari ini? Jadi pada pertemuan kali ini kita akan kembali mempelajari tentang iklan ya.
Tapi kalau kemarin adalah iklan media cetak, hari ini kita akan membahas tentang iklan media elektronik ya. Kalau kemarin media cetak, kalau ini adalah iklan media elektronik. Mungkin ada yang pernah melihat iklan media elektronik mungkin? Kau pernah nonton televisi? Pernah? Siapa di sini yang pernah nonton televisi? Semua pernah ya? Tentunya saat kita menonton televisi ada berbagai macam iklan menawarkan produk kah, menawarkan misalnya sampo, sabun dan semacam itu contoh iklan pada media elektronik. Ada yang punya radio? Ada. Siapa yang punya radio? Di radio juga biasanya terdapat iklan media elektronik ya berupa suara ya, misalnya orang menawarkan ataupun mengumumkan ada kegiatan baca buku ya melalui radio, itu juga contoh iklan pada media elektronik. Komputer misalnya nih di laptop nih biasanya ada di website itu ada iklan ya. Ada pertanyaan? Itu yang pertama, kita mempelajari tentang iklan pada media elektronik. Yang kedua nanti kita akan mempelajari tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia. Kita sebelumnya sudah mempelajari organ-organ pada sistem pencernaan ya. Pencernaan kita mulai dari mulut, terus kita semua sudah ya. Kemarin kan kita sudah mempelajari, sudah jelas semua itu ya. Kemarin kita ada presentasi juga. Yang akan kita pelajari hari ini adalah gangguannya ya. Gangguan pada sistem pencernaan kita itu, pada mulut biasanya ada penyakit apa, pada lambung, pada usus terdapat penyakit apa, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Baik, kita lanjut ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Ada tujuan pembelajaran dari muatan bahasa Indonesia, ada 2 tujuan pembelajaran dari muatan IPA ya. Mungkin satu orang bisa membantu Bapak membacakan. Satu orang. Rahel ya. Yang pertama Hel, silakan kita baca. Video pembelajaran tentang iklan serta didik paparan iklan dari media cetak dan elektronik dengan tepat. Satu lagi. Setelah peserta didik bersama guru menyimak video pembelajaran tentang iklan dan peserta didik mampu Memeragakan kembali isi iklan dan memberi informasi tentang media elektronik dengan percaya diri. Oke sudah ya. Nah, satu orang lagi bantu Bapak. Kamu Pin. Ini Pin ya, yang 3 dan 4. Setelah peserta didik bersama guru menyimak video pembelajaran tentang macam-macam gangguan pada organ pencernaan manusia dan berdiskusi, peserta didik mampu menelaah macam-macam gangguan pada organ pencernaan manusia dengan. Setelah peserta didik bersama guru menyimak penayangan video pembelajaran tentang macam-macam gangguan pada organ pencernaan manusia dan berdiskusi, peserta didik mampu membuat poster tentang salah satu gangguan pada organ pencernaan manusia dengan benar dan konten. Baik, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu tujuan kita ya, tujuan pembelajaran kita. Adapun kegiatan pembelajaran seperti biasa dimulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup satuan. Sering aja kita belajar itu ya. Kemudian penilaian, ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, dan ada penilaian pengetahuan. Itu penilaian yang akan kita lakukan pada hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kelas 5. Baik, terima kasih ya. Baik, kita akan lanjut ya. Sekarang silakan matanya fokus untuk
pada. Baik, kita akan lanjut. Bisa kita lanjut? Bisa ya. Sekarang kita akan menyaksikan pemutaran video pembelajaran berikut. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan dicatat dulu ya. Bisa? Tidak ada yang ngobrol ya. Kalian akan menyaksikan Bapak lagi hari ini ya. Halo, hai. Jumpa lagi bersama saya di sini. Pada video kali ini kita kembali mempelajari tentang iklan. Adapun pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang iklan struktur dan pendapat dalam iklan. Nah, sedangkan pada video kali ini kita kembali membahas tentang iklan. Ya. Tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang iklan pada media elektronik. Masih ingat kalian tentang pengertian iklan? Iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual. Berdasarkan medianya, lihat aja kalau ya. digolongkan menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan pada media elektronik. Berbeda dengan iklan pada media cetak yang menyampaikan informasi secara tertulis, sedangkan pada iklan media elektronik biasanya menyampaikan informasi berbentuk elektronik. Contoh media elektronik adalah yang pertama adalah radio, kemudian ada televisi dan juga ada media komputer. Adapun ciri-ciri iklan pada media elektronik adalah yang pertama, iklan disampaikan secara elektronik dalam bentuk audio ataupun video. Kemudian iklan disampaikan dalam waktu yang singkat. Kemudian menggunakan bahasa formal ataupun non formal. Kemudian menggunakan kalimat yang singkat dan padat. Kemudian menggunakan informasi yang tepat. Kemudian gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Khusus untuk iklan pada media radio, informasi produk biasanya disampaikan dengan jelas. Kemudian terdapat musik miring yang tepat untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Selanjutnya adalah perbedaan antara bahasa iklan pada media cetak dan elektronik sehingga dapat dibaca kapan saja. Kemudian iklan pada elektronik, iklan dapat dilihat, didengar, dan dibaca teksnya. Kemudian iklan hanya ditampilkan dalam waktu singkat. Kemudian bahasa yang digunakan dapat berupa formal maupun non formal. Kemudian persamaan dari kedua iklan, baik dari iklan media cetak ataupun elektronik, biasanya sama-sama dibuat untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca atau pendengarnya. Untuk memahami isi pada iklan radio, biasanya kita terlebih dulu harus mendengarkan iklan tersebut dengan cermat. Sedangkan pada televisi, kita bisa melihat, mendengar, dan membaca teks yang disajikan secara bersama. Kita perlu mengingat kata kunci yang terdapat pada iklan elektronik karena biasanya disampaikan dalam waktu singkat. Kata kunci pada iklan dapat ditemukan pada slogan serta kalimat persuasif yang ada pada iklan tersebut. Nah, pada iklan media elektronik kita dapat memerayakan kembali iklan ataupun gerakan yang ada dalam iklan tersebut. Apa yang perlu kita lakukan agar dapat memerayakan iklan pada media elektronik? Yang pertama adalah kita harus memahami isi iklan tersebut dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kita dapat mampu mengingat dan visualisasi pada iklan sebelumnya sebelum memerayakannya. Yang ketiga, jika perlu kita catat atau rekamlah isi dari tayangan iklan tersebut sebagai acuan kita untuk berlatih memerayakan. Pada iklan media elektronik biasanya terdapat kata kunci. Jadi apa sih kata kunci? Kata kunci merupakan konsep atau gagasan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Baik, kita perhatikan contoh kata kunci dari beberapa jenis iklan berikut. Yang pertama, jenis iklan pariwisata. Biasanya kata kunci berdasarkan iklan tersebut ada tujuan wisata, harga murah, dan fasilitas bagus. Kemudian pada iklan produk makanan sehat biasanya ada kata kunci sehat, enak, murah, atau mewah dan mudah didapat. Kemudian pada iklan produk obat pencernaan biasanya kata kunci yang terdapat dalam iklan tersebut adalah ampuh, mudah didapat, tanpa tergantung, dan terbuat dari bahan alami.
Baik, demikianlah video kita hari ini. Apabila terima kasih atas video selanjutnya. Terima kasih. Baik, demikian tadi adalah video pembelajaran kita ya. Menyimak semua tadi sudah? Sudah. Apa yang kita simak tadi? Tentang iklan apa? Iklan media elektronik ya. Tadi terdapat adapun dapat kita jumpai iklan media elektronik tadi terdapat yang pertama di radio, kemudian ada televisi, kemudian ada komputer atau laptop. Itu biasanya iklan-iklan media elektronik yang dapat kita temukan ya. Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Sabar, apa yang mau sabar tanyakan? Apa itu kalimat persuasif ya? Ada yang bisa bantu Bapak mungkin? Apa itu kalimat persuasif? Kata sabar ya. Ada yang bisa bantu? Eti, apa kalimat persuasif Eti? Senam Eti ya. Jadi kalimat persuasif itu adalah kalimat yang biasanya terdapat di dalam iklan yang sifatnya mengajak ya, mengajak orang yang menyaksikan atau melihat. Rizky, apa yang mau kamu tanyakan Ki? Yang dimaksud dengan kata kunci adalah apa, Pak? Oh gitu ya. Yang dimaksud dengan kata kunci itu apa kata Rizky? Ada yang bisa bantu jawab? Tadi kan kita sudah menyaksikan tentang kata kunci ya. Apa sih kata kunci itu ya? Jadi kata kunci itu adalah gagasan atau ide yang terdapat pada sebuah iklan. Itu namanya kata kunci. Misalnya iklan tentang makanan sehat ya, kata kuncinya pasti berhubungan dengan makanan yang sehat. Itu ada. Ini apa yang Kira tanyakan? Kegunaan iklan kata Pira ya. Kira-kira ada yang bisa bantu mungkin Bapak jawab guna iklan itu apa sih? Apa Dit? Untuk menyampaikan produk. Ada lagi yang lain mungkin? Orang beriklan itu gunanya apa sih? Atau untuk buang-buang duit saja atau gimana? Membeli barang. Untuk apa? Membeli barang. Untuk mengajak orang membeli barang, itu guna iklan ya. Selain untuk barang, biasanya iklan itu ada yang iklan tentang kegiatan sosial. Misalnya kegiatan kerja bakti, berarti itu untuk mengajak orang bekerja bakti, bersih-bersih ya. Itu adalah tujuan iklan. Jadi macam-macam, ada yang tujuannya untuk berjualan, ada tujuannya untuk mengajak orang bersih-bersih, ada tujuannya untuk mengajak orang hidup sehat. Itu tujuan dan manfaat dari iklan. Misalnya Pira nih mengiklankan warungnya, bikin video, segera datang ke warung saya, ada pecok, ada soto, harganya terjangkau, rasanya top. Itu merupakan contoh iklan media elektronik. Gunanya untuk memasarkan atau menjual barang-barang yang ada di warung Pira. Itu contoh ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Kalau perbedaan iklan media elektronik dan media cetak, ada yang tahu? Ada, Pak. Apa? Kalau elektronik televisi, hampir jawaban Boris ya. Kalau iklan media cetak, dia biasanya hanya berupa tulisan saja, ya. Sedangkan pada iklan media elektronik, dia bisa berupa video dan ada gambar dan ada suaranya. Itu perbedaan antara iklan media cetak dan iklan pada media elektronik. Itu jelas ya bedanya. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akan bersama-sama memeragakan iklan yang akan ditampilkan. Tapi kita terlebih dulu memutar iklannya. Setelah itu kita akan bersama-sama kembali memeragakan iklan itu ya. Bisa? Bisa, Bar? Bisa, Bar ya?
ibu berpesan, mari kita saling menjaga. Ayo mulai peduli. Dimulai kita sendiri. Tidak sehat. Hey oh, Hey hey oh, makan dan minum pilih yang sehat. bergerak. Sekolahku sehat. Jalani hidup bersih dan sehat. Mari wujudkan anak cerdas berkarakter dengan sekolah sehat. Sekolahku sehat. Itu ya, itu video yang akan sama-sama kita peragakan. Ini adalah contoh iklan mengajak agar sekolah itu menerapkan hidup sehat ya. Jajan itu jajan jangan yang sembarangan, tapi jajan yang sehat, minum minuman yang sehat ya. Kemudian cuci tangan segala macam tadi ya. Bisa kira-kira? Bisa? Semampu kita saja ya. Tari-tarian misalnya tadi ada gerakan minum, ada gerakan makan, ada gerakan cuci tangan, ada gerakan jalan ya, ada gerakan sehat ya. Bisa? Bisa? Kita coba ya. Sama ya, silakan. Membuka hari, ku siap untuk sekolah. Bapak dan ibu berpesan, mari kita saling menjaga. Ayo mulai peduli. Dimulai kita sendiri. Jalani hidup bersih dan sehat. Makan dan minum pilih yang sehat. Makan dan minum pilih yang sehat. Mari wujudkan anak cerdas berkarakter dengan sekolah sehat. Sekolahku sehat. Tepuk tangan. Coba tegak kalau Bapak ya. Belum tebak tadi Pak. Belum tegak. Iya Pak. Itu adalah contoh iklan pada media elektronik ya. Tadi iklan yang kita peragakan tadi iklan apa? Iklan sehat. Iklan sekolah Sehat. ya, tadi kita disuruh cuci tangan, disuruh tadi makan dan minum yang Sehat. itu contoh penerapan sekolah ya. Sehat. Ada pertanyaan? Nggak ada? Baik, sebelum kita bekerja kelompok, kita akan menyaksikan lagi penayangan slide berikut ya. Tadi adalah iklan tentang sekolah sehat. Sekolah sehat itu tadi disuruh makan dan disuruh minum yang sehat. Itu berarti berhubungan dengan pencernaan ya. Kalau kita makan dan minuman yang sehat, otomatis pencernaan kita juga pasti akan sehat. Tapi kalau kita makan dan minum tidak sehat, tidak cuci tangan sebelum makan, nanti pasti kita akan mengalami namanya gangguan pada sistem pencernaan. Kita akan menyaksikan berikut layanan PPT berikut ya. Lihat Pin ya. Halo Pin. Ini gambar orang kenapa ini ya? Ini gambar orang sakit. Sakit perut itu merupakan contoh gangguan pada sistem. Ada yang pernah sakit perut? Ada yang pernah sakit perut? Kira-kira penyebab kamu sakit perut apa? Nggak tahu. Masuk angin. Ada lagi yang lain? Ada lagi?
Sembelit penyebab sembelit, penyebab mah, penyebab sakit perut itu apa? Makan makanan yang sembarang apa tadi? Enggak cuci tangan sebelum kita makan. Itu adalah penyebab kenapa kita mengalami gangguan pada organ pencernaan. Kita akan menyimak tayangan PPT berikut ya. Gangguan pada pencernaan manusia. Yang pertama ada apa nih? Angkat tangan yang pernah sariawan. Sariawan misalnya bibirnya pecah-pecah atau kalau makan itu kita biasanya perih, itu adalah penyakit pada mulut. Itu salah satu contoh gangguan pada organ pencernaan. Yang pertama ada sariawan. Sariawan itu adalah apa ini tulisan di sini? Jadi mulut kita infeksi ya, yang disebabkan oleh jamur. Ciri-cirinya ditandai dengan luka yang berwarna putih dan terasa perih ya. Itu adalah ciri-ciri sari. Kira-kira penyebabnya apa ya? Tergigit salah satunya. Ada lagi yang lain? Tertusuk sikat gigi. Apa? Kering itu kenapa? Karena kita kurang minum. Itu sariawan itu adalah penyebabnya kurang minum, terkena sikat gigi, tergigit dan segala macam ya. Panas dalam. Yang kedua ada apa ini? Angkat tangan di sini yang ada gigi. Waduh, anak-anak SD udah sakit gigi juga ya. Kira-kira penyebabnya apa? Gigi berlubang. Ya, gigi berlubang. Gusi bengkak. Gigi berlubang, penyebab gigi berlubang apa? Jarang sikat gigi apa? Makan permen, apa lagi? Makan? Apa lagi, Pan? Kamu sikat gigi, Pan? Gara-gara apa, Pan? Masa main game sih? Mungkin ditampar apa habis sakit gigi ya? Jadi sakit gigi itu bisa disebabkan oleh kita tidak rutin dalam bersikap makan makanan yang manis ya, makan coklat, makan es krim segala macam. Itu penyebab gigi kita menjadi berlubang ya. Kemudian nih terjadi ketika pulpa mengalami peradangan ya, ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau di sekitar gigi dan rahang. Biasanya nyeri di sini ya. Semua orang bapak juga sakit gigi biasanya ya, tapi ini sudah berapa bulan nggak pernah ya. Nyeri dan itu susah tidur ya. Bikin emosian juga. Kamu emosian ya waktu sakit gigi? Pengen nangis rasanya ya. Ada nggak yang nangis waktu sakit gigi? Waduh. Makanya mulai dari sekarang biasakan untuk sikat gigi teratur ya, biar giginya nanti tua tidak habis ya. Nanti kalau tua giginya habis kan susah ya rezeki ya. Gigi palsu nggak kuat merobek daging ya. Nanti makan bento susah kita ya, kalau giginya sudah nggak ada. Yang ketiga ada apa ini? Mah ya, penyakit umum orang Indonesia adalah penyakit mah. Itu penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. Jadi ini dalam lambung kita kok nyeri, perih, itu adalah tanda-tanda dari mah. Disebabkan oleh apa? Ya, yang pertama adalah ada peradangan di lapisan lambung, infeksi bakteri dan efek samping penggunaan obat-obatan. Bisa juga karena kita sering telat makan ya, atau makan yang pedas, itu juga bisa menyebabkan penyakit mah. Minum obat-obatan yang tidak jelas juga bisa menyebabkan penyakit mah ya. Mungkin kalau lambungnya tidak kuat ya. Baik, lanjut. Yang keempat ada sembelit atau konstipasi ya. Ada yang pernah sembelit? Gak pernah. Sembelit itu susah berak. Kamu bisa 2 hari atau 1 hari nggak ada berak, itu namanya sembelit. Pernah? Kayaknya keras sekali. Itu adalah contoh sembelit. Pernah nggak ada yang sembelit? Gak mungkin kita hidup selama ini nggak ada yang pernah sembelit ya. Pasti pernah berak susah. Harus makan makanan yang
berserat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ya enggak ya? Agar kita tidak mengalami namanya sembelit. Kondisi sulit buang air besar ya, penyebabnya kurang air, kurang minum, kurang makanan bersehat, dan pola makan yang kurang baik. Ini pengobatannya gimana? Paksa minum air putih dan secara teratur. Meningkatkan konsumsi makanan berserat, banyak minum air putih dan berolahraga secara teratur. Itu agar kita terhindar dari yang namanya sembelit. Apa sih nama? Apa sebutan orang sini orang sembelit tuh? Sembelit. Sembelit deh, sembelit aja ya. Diare, ini diare. Mungkin ada yang pernah dengar diare? Tahu nggak diare itu apa? Sering berak. Sering berak diare itu ya. Berak yang terus-terusan, yang nya encer, mencret, itu diare ya. Pasti pernah ya. Kamu siapa yang pernah kurang? Kamu pernah ya, itu diare ya. Nya yang encer sekali, nya air, itu diare ya. Nih contohnya ya. Diare itu adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya, bisa sehari bisa 5-6 kali. Ini kebalikan dari sembelit ya. Kalau sembelit tadi susah buang air besar, sedangkan diare ini enak buang air besarnya, bisa berkali-kali ya. Tidur aja bisa, Pak. Kemudian penyebabnya kira-kira nih apa nih ini? Penyebabnya karena kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus atau bakteri, atau makanan-makanan yang basi, yang sudah diurungi lalat, ada virusnya, itu bisa menyebabkan kita terkena diare atau sakit perut ya Dit ya. Ingat lu Dit, itu diare ya. Kemudian ada yang namanya appendicitis atau usus buntu. Ini kalau usus buntu ini bahaya ya, harus dioperasi. Yakin ya? Kalau otak kita buntu kan kita bisa tidur ya. Tapi kalau usus kita buntu ya meninggal nanti kalau tidak segera ditangani ya. Ini adalah pembengkakan atau peradangan pada usus buntu ya. Jadi usus kita tuh ada yang buntu, artinya itu tidak ada tempat pembuangannya. Ini bengkak atau radang ya. Kemudian diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Pengobatannya ya, ini agak berat ya. Operasi, harus dioperasi. Berarti perut kamu dibedah. Itu bahayanya. Itu bahayanya penyakit usus buntu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada 6 gangguan pada organ pencernaan yang sudah kita bahas tadi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas? Jelas? Ini ada penyebabnya ya. Penyebabnya dimakan tidak teratur. Kemudian apa nih? Satu orang bantu Bapak baca. Adit, jaring-jaring Dit, penyebabnya Dit. Ayo baca. Masa? Kamu mau baca. Nih. Makan tidak teratur, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih, mengkonsumsi makanan yang telah basi. Itu ada 3 ya. Yang pertama tadi makannya tidak teratur ya. Terserah dia aja makan bisa 10 kali sehari, sekali sehari, itu bisa menyebabkan gangguan pada organ pencernaan. Kemudian makanannya tidak bersih ya. Jadi kita makan itu juga harus makanan yang bersih. Jangan diurungi lalat atau terkena debu atau dekat sampah ya. Ya Pan ya. Yang ketiga apa Pan? Hah? Nih yang ketiga nih. Ini loh yang Bapak tunjuk nih. Mengkonsumsi makanan yang jadi jangan kalau sudah pasti jangan dimakan lagi ya. Itu bisa menyebabkan kita ada gangguan pada organ pencernaan. Kemudian
Kemudian cara memelihara organ pencernaan ini ada berbagai cara agar kita bisa menjaga agar organ pencernaan kita tetap sehat. Nyari suaranya. Pin nyari Pin ya, ini Pin. Makan makanan sehat dan bergizi. Yang pertama. Tidak jajan sembarangan. Yang ketiga. Menjaga kebersihan makan dan minum. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Ini adalah cara agar kita bisa terhindar dari gangguan organ pencernaan. Ini tadi ada kaitannya dengan video kita tadi ya, yang kita peragakan tadi. Kita cuci tangan, kita makan makanan yang sehat agar kita terhindar dari gangguan pada organ pencernaan. Ada pertanyaan? Gak ada? Gak ada? Kalau tidak ada, kita akan membentuk kelompok ya. 18 orang ya. 18 berarti ada 4 kali 4 16. Berarti ada yang 5 ya. Bapak yang bagi ya, bisa Bapak yang bagi? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kita mulai dari di sini ya. Nanti kelompok 1 di sini seperti biasa kemarin. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di tengah sini, kelompok 3 di belakang sana, kelompok 4 di situ nanti ya. Kenapa sih kita kok sering berkelompok? Ada yang tahu alasannya kenapa? Apa alasannya? Biar makan. Biar menumbuhkan sikap kerjasama ya. Nanti saat di dunia kerja kamu pasti tidak bisa bekerja sendiri, pasti bekerja dalam tim sama-sama ya. Di sekolah ini contohnya Bapak juga bekerja sama dengan guru-guru yang lain. Itu mengapa dari sekarang kita dibiasakan untuk bekerja dalam tim ya, bekerja dalam kelompok. Nanti di dunia kerja juga seperti itu, tidak ada orang yang bisa bekerja sendiri ya. Itu ya. Baik. Jadi kita menumbuhkan sikap kerjasama, saling menghargai ya, saling bertukar pendapat dimulai dari sekarang ya. Agar nanti di kamu saat kerja tidak kaget ya. Oh saya ini bingung kalau kerjasama yang ini nggak bisa itu karena dari sekolah tidak diajarkan untuk saling bekerja sama, saling menerima pendapat teman-temannya. Ya Pira ya. Yang pertama ada Siska ya. Kedua ada Rahel. Ketiga ada Putri ya. Pira ya. Yang keempat ada Kevin ya. Ada Mardi. Ada Angga ya. Ada Nopan. Ada Sabar ya. Ada Rizky ya. Bapak nggak perlu yang main-main nanti ya. Jadi agak kita cepat saja. Jadi kita ada Eti ya. Ada Repi ya. Ada apa itu namanya? Nia. Ada Bunga. Ada Adit. Ada Moris ya. Ada Toki. Ada Jerry ya. Sudah dapat kelompok semua? Silakan yang dibawa adalah buku dan pensilnya saja. Tasnya silakan ditinggal. Boleh. Kelompok 1 di sini ya. Kelompok 2 di situ, 3 di sana, 4 di sini. Seperti
LKPD-nya. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3 silakan. Kelompok 4 silakan. Sudah? Sudah dapat LKPD semua? Sudah dapat? Baik, kalau sudah silakan nama kelompoknya ditulis sekarang ya. Sudah? Silakan nama kelompoknya ditulis sekarang. Cepat saja kerjanya ya. Jangan banyak ngomongnya ya. Biar kita cepat ya. Biar kelihatan ya. Kayak mana? Dikit. Sudah tulis nama kelompoknya. Kalau sudah, silakan kamu saling bekerja sama, saling berdiskusi, menjawab. Ini kan ada ilustrasi nih, silakan kamu isi di sini ya. Bisa? Ini loh, ada kan ya? Baca dulu teksnya, nanti silakan ya. Membacanya jangan satu orang yang baca nyari-nyari, yang lain mendengarkan. Setelah itu diskusi jawabannya ya. Silakan mulai bekerja ya. Bisa menjawabnya, kamu tulis jawabannya di sini kan, tadi udah kalian baca teks ini kan ya. Silakan dari percakapan di atas tuliskan perbedaan antara iklan cetak dan iklan elektronik. Nah, sini iklan cetak tuh seperti apa tadi? Sudah percakapan ini. Iklan elektronik tadi seperti apa? Silakan dicatat ya. Ya. Bisa cepat ya kalau cepat ya. Lalu dari percakapan di atas tuliskan perbedaan antara iklan cetak dan iklan elektronik. Sini iklan cetak tuh seperti apa tadi? Seperti yang di sini tadi apa kata mereka? Nah, sini kan kamu nulis jawabannya di sini Hel ya. Iklan beda cetak tadi sesuai teks ini apa? Iklan elektronik tadi sesuai teks tadi apa gitu ya? Kalau ada yang sudah silakan. Sudah? Sudah, kalian sudah? Sudah. Nah, sama aja tapi ininya aja yang diganti. Sama aja tapi ininya aja agak diganti. Bagus ya, tulisan di sini. Iya, ini dari situ. Hah? Hah enggak? Hah? Ada yang nulis ini, ada yang nulis ini. Silakan ini boleh diwarna, ini kan boleh diwarna. Bisa? Hah enggak? Kan ada tulisan ini. Bisa enggak kira-kira? Iya, yang penting. Sedangkan ini kamu tulis di sini. Kamu bikin pola kreatif kamu aja ya. Nah, itu ditulis, kamu yang tulis. Yang tempel hanya gambar saja ya. Kamu lihat aja ya. Kelompok 4 sudah? Kelompok 4 sudah? Aku malah kerja beda-beda nih berdua. Bisa nggak? Ada yang menggunting, ada yang nulis di situ biar kerjanya cepat ya.
Gambarnya. Foto aja ya. Gambarnya aja yang digunting, gambar ini aja ya. Sedangkan tulisan-tulisan ini kamu tulis di kertas ini nanti. Cepat saja ya, cepat saja. Ada yang menggunting ini gambar ini, ada yang menulis ini di sini. Nanti bikin polanya seperti ini ya. Contoh saja misalnya diare di sini, diare. Nah, kamu potong ini ya dengan gunting ya, Put ya. Tapi sesuaikan dengan ukuran ini, kecil-kecil saja, gunting-gunting baru tempel di sini ya. Boleh kamu kasih pewarna, boleh ya. Bisa? Sesuai dengan tulisannya ada di sini ya, diare ini nih. Kemudian ini kamu nebak-nebak aja ini tulisan, bisa ya? Nanti saya nulis ini, Uput nanti. Yang lain gunting, yang lain nulis. Sesuai ada pola seperti ini Dit ya. Sini ya tulisannya harus bagus biar nanti di sini nempelnya bagus juga ya. Di situ apa nulisnya? Apa? Jam itu. Mana? Aku ada menulis Ada yang nulis, ada yang gunting. Gunting sudah. Aku nulis dulu. Kalian saja ya membuatnya. Bikin robot. Selamat. Iya, nanti digunting. Bisa nggak? Muat nggak bisa? Muat nggak? Ini loh, itu sedang muat aja. Muat aja. Jadi ini di situ ya. Ini tidak terlalu besar tulisan ini. Itu ya. Cepat ya. Bisa kamu aja baca ya. Iya, ini ya. Sini oh. Matanya ada. Penyebabnya infeksi di Takut mata kamu tuh kabur, muka hanya kena. Gejala. iya, kamu aja yang kreasi ya. Enggak ada benar salah. Oh, nahan kamu. Minta gejala. Sini aku bacakan. Kak, Kecil ya, Pin. 3 menit lagi aku tunggu ya. Muat, Pin. Aku juga kena gunting ya. Dari kena berantakan. bagus kayak di mana? Enggak, kan aku. Boleh aja tambahin lagi kan masih kosong tuh bawahnya misalnya ayo hidup sehat kamu tulis di sini bisa aja kan masih ada yang kosong tuh tempatnya ya. Apa? Persiapkan pena konsentrasi ya. Semua ini maju nanti perkenalkan masing-masing. Kami dari kelompok 3 ini satu orang yang menampakkan ke teman-temannya yang ngomong ya bisa di saya lihat aja yang satu. Kalian juga sama ya kira ya. Jadi silakan bilang ini adalah penyakit diare. Kenapa diare? Namanya diperkenalkan ini dari teman-teman nama saya sudah? Silakan Bu. Baik, sudah ya. Halo. Sudah semua kerjanya? Ya, baik kalau sudah semua ya. Tadi Bapak lihat sekarang
tempat yang menanggapi kelompok. Mulai dari kelompok 1 silakan maju ke depan. Dibagi aja ya, kemana? Jangan nyender, berdiri ya pegang. Silakan. Perkenalkan dulu nama kalian. Sebentar dulu, yang lain diam ya. Silakan. Lanjut. Ini adalah hasil dari apa itu, Pin? Diperlihatkan ke temannya ya. Itu apa tuh? Penyakit apa yang kalian, gangguan apa ini tadi? pencernaan Penyakit apa? Penyakit apa tadi? Tapi lihat aja nggak apa-apa, boleh. Terus baca aja semuanya tuh. Dari nyari. kembung atau pada mual dan muntah, keluhan terus pada usus besar dan memiliki makanan, cara mengamati bersyarat yang dan banyak. Bagaimana kelompok 2? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kamu menyimak nggak tadi? Apa ini penyakit apa tadi? Nah, kan kayak nyimak nih. Penyakit? Benar diare? Benar diare? Benar diare? Itu nyimak ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kita tepuk tangan dulu. Silakan, Pak. Jangan kena itu terus. Demam merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Bagaimana tanda-tanda MA? Gejala berupa nyeri perut bagian atas. 3 ada pertanyaan. Ini penyakit apa punya mereka tadi? Penyakit? Benar? Tidak ada pertanyaan, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya silakan. Taruh sini hasilnya tadi, taruh sini. Pukul taruh sini. Baik, silakan. Ke sini deh. Perkenalkan dari kelompok 3, nama saya Senta Gata Putri. Sekian dari dua. Ini adalah hasil kami. Ya silakan dibaca. Diare bukan air dengan buluran. Kelompok 4 ada pertanyaan. Bahas apa mereka? Bahas apa? Bahas apa kalian? Benar, diare? Benar. Ada lagi yang lain mau nanya? Ada lagi yang lain mau nanya?
Tidak ada. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kalau itu hasilnya ya, LPP-nya dan hasilnya. Baik, selanjutnya silakan. Sedikit ya. Kalian bahas apa? Diare apa? Kamu ada nanya? Enggak ada. Kalau tidak tanya silakan apa? Ada suaranya katanya. Oke, Bang, garing-garing baca dulu. Ini loh, ini yang kamu putusin apa isinya? Tangan untuk kelompok 4. Silakan kita Pak. Kalau sini kira ya. Baik. Tadi semua kelompok sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Sekarang Bapak mau nanya nih. Dari kelompok 1 tadi, kalian tadi membahas tentang apa? Tentang diare. Diare itu penyakit yang disebabkan oleh apa? Ya itu merah. Diare itu disebabkan oleh apa? Diare disebabkan oleh makan makanan yang basi, ya. Makan makanan yang tidak sehat. Kemudian makanannya sudah terinfeksi bakteri atau virus, itu adalah penyebab dari diare. Yang nulis ya. Sembuh. Kemudian tadi kelompok 2 bahas apa kalian? Bahas makanan ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh peradangan pada lambung yang disebabkan oleh kita makannya tidak teratur. Makanannya pun juga tidak sehat. Ya. Kelompok 3 tadi bahas apa? Diare. Diare tadi disebabkan oleh apa? Makan makanan yang basi. Kemudian juga ciri-ciri diare gimana? Sakit sering buang air kemudian buang air besarnya juga cair atau encer ya. Mereka enggak sih? Kelompok 4, baik kita lanjut kelompok 4 tadi bahas apa? Diare. Diare tadi disebabkan oleh makan makanan yang basi atau tidak sehat. Ciri-ciri diare nulis gimana? Hah? Ciri-ciri diare gimana? Kalau orang kena diare itu ciri-cirinya gimana? Hah? Beraknya kayak air, itu ciri-ciri diare. Itu adalah materi kita tadi tentang kesehatan pada organ pencernaan. Kalau pada pembelajaran video sebelumnya tadi kita membahas tentang iklan. Iklan tadi apa sih? Yang kita peragakan tadi contoh iklan apa? Yang itu isinya. Tapi kalau jenisnya adalah jenis iklan media elektronik ya. Kalau cetak itu dia hanya berupa tulisan. Tapi kalau media elektronik dia berupa gambar dan juga suara. Itu perbedaan antara media elektronik dan media cetak. Kemudian tadi ada gangguan pada organ pencernaan. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Masih ada ya. Kita kembali ke tempat semula. Belum pulang nih, coba belum pulang. Kamu kayak belum pulang ya. Baik. Sudah semua? Sudah kembali ke tempatnya?
Baik, kita tadi sudah membuat poster ya. Tadi poster tentang gangguan pada organ pencernaan. Baik, kalau pada sebelumnya tadi kita sudah memperagakan tentang gerakan-gerakan yang ada pada iklan media elektronik, ada pada video ya. Itu yang sudah kita peragakan tadi ya. Baik, sekarang Bapak ada evaluasi untuk kalian ya. Bapak kasih waktu mengerjakan 15 menit selesai. Cuma ada 5 soal di sini ya. Gampang ya. Jika ada yang tidak jelas atau tidak ngerti, silakan untuk bertanya. Bisa ya. Jawabnya langsung di sini saja ya. Bisa. Nanti namanya silakan ditulis. Di sini ada namanya ya. Silakan ditulis. Ya, bisa. Ya, nama kamu. Nama Bapak ya. Nah, yang gimana tadi ya? Gimana jawabannya? Langsung dilempar. Boleh. Sudah mengumpulkan? Baik, sudah mengumpulkan. Kita akan sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita ya. Satu orang bisa bantu Bapak menyimpulkan. Silakan Putri. Baik, demikianlah kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama tadi kita mempelajari tentang iklan media elektronik. Kita tadi ada mempelajari iklan tadi kan ya. Kemudian kita lagi mempelajari tadi kalian juga membuat poster tentang gangguan pada sistem organ pencernaan manusia. Ada pertanyaan? Jelas tentang pembelajaran kita hari ini? Jelas, Jer? Kita tadi baca tentang apa pertama tadi, Jer? Yang kita peragakan tadi tentang apa? Tentang iklan media elektronik. Kedua tadi apa kita pelajari, Ki?
Yang kita buat posternya tadi apa itu? Gangguan pada organ pencernaan manusia. Ya, ada banyak sembelit, diare, maus, buntu. Caranya kita menanggulangi pada gangguan pencernaan adalah dengan menerapkan pola hidup sehat. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan kita mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Satu orang maju ke depan. Tanya ini ya. Pulang anak kita berdoa sholat agama dan kita masing-masing mulai. Baik, terima kasih Pin. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat berguna dan bermanfaat. Saat pulang, silakan hati-hati di dalam perjalanan ya. Lihat kiri dan kanan menyeberang. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.